warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anian Puspitasari dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 5. Nah, jadi kali ini saya ingin membahas tentang keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal. Yang pertama, saya ingin membahas tentang keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Apa aja tuh yang akan dibahas pada video ini? Nah, jadi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama tentang keadaan dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan pada masa itu. Dan yang ketiga yaitu kondisi ekonomi yang dialami Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Oke, kita mulai pembahasannya dari keadaan dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi, meskipun sudah merdeka dan sudah punya pemimpin, pemerintahan Indonesia belum bisa bernafas lega nih pada saat itu. Nah, apa ya? Karena terjadi beberapa permasalahan di dalam negeri. Nah, kira-kira masalah yang terjadi itu apa saja ya? Nah, jadi masalah yang terjadi itu yang pertama karena adanya serangan dari pihak sekutu bersama dengan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Yang kedua yaitu adanya pemberontakan dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu karena ekonomi yang tidak stabil. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, Indonesia segera membentuk pemerintahan yang lebih sempurna lagi, yang didasari atas 4 unsur terbentuknya sebuah negara, yaitu yang pertama adanya wilayah laut, adanya rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, kali ini saya ingin fokus membahas yang poin nomor 3 saja nih, yaitu tentang pembentukan pemerintahan yang berdaulat. Ingat, karena adanya masalah dengan Belanda yang ingin berkuasa kembali, terjadi beberapa kali pergantian sistem dan pemimpin pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Misalnya, kita tahu waktu baru merdeka Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang kabinetnya dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia kemudian mengganti sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Nah, dalam sistem parlementer ini terjadi juga beberapa kali pergantian Perdana Menteri nih pada saat itu. Misalnya, ada Kabinet Syahrir yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, kemudian ada Kabinet Amin Syarifuddin, selanjutnya yaitu Kabinet Hatta I, Kabinet Pemerintahan Darurat RI atau Republik Indonesia, selanjutnya yaitu Kabinet Hatta II, dan yang terakhir yaitu Kabinet Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi kalau dijejarin ada 7 kabinet pemerintahan yang bertugas secara bergantian pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Wah, cukup banyak ya. Nah, dari sini mungkin teman-teman bertanya nih, kok bisa sih ada beberapa kali pergantian kabinet pemerintahan di awal kemerdekaan? Emangnya ada masalah apa aja ya? Nah, jadi pergantian ini itu merupakan buah dari masalah-masalah yang sudah saya sebutkan di menit-menit awal nih teman-teman. Yaitu karena adanya serangan dari pihak sekutu maupun Belanda yang ingin berkuasa kembali. Yang kedua yaitu adanya pemberontakan dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kebijakan politik yang diterapkan pada masa awal kemerdekaan. Kali ini kita akan fokus untuk membahas kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh 7 kabinet tadi yang sudah saya sebutkan di menit awal. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan politik dari kabinet presidensial terlebih dahulu yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kabinet ini melahirkan beberapa kebijakan politik antara lain yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga legislatif. Perlu teman-teman ketahui nih, lembaga ini merupakan cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah membentuk KNIP, pemerintah kemudian mengizinkan pembentukan partai-partai politik di Indonesia.
Nah, karena udah ada KMIP yang bertugas sebagai lembaga legislatif, Indonesia kemudian mengubah sistem pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer, yang pemerintahannya bertanggung jawab kepada KMIP sesuai dengan dikeluarkannya maklumat Wapres nomor 9 pada tanggal 16 Oktober 1945. Setelah diubah menjadi sistem parlementer, maka kabinet pemerintahan selanjutnya yaitu dipimpin oleh Sultan Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 1945. Kabinet Syahrir memerintah selama 3 periode. Secara garis besar, kebijakan politik Kabinet Syahrir diantaranya adalah yang pertama yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan ke Yogyakarta. Setelah Jakarta berhasil dikuasai oleh pasukan sekutu, bersama dengan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Kedatangan kembali Belanda dan ketidakinginannya mengakui kedaulatan Indonesia kemudian menjadi cikal bakal diadakannya perundingan Linggarjati pada November 1946. Perundingan Linggarjati ini dihadiri oleh Sultan Syahrir sebagai perwakilan dari Indonesia dan Hubertus van Mock sebagai perwakilan dari Belanda serta wakil dari Inggris yang bertindak sebagai mediator perundingan. Ingat, melalui perundingan Linggarjati, Belanda pun mengakui wilayah Indonesia secara de facto yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura saja. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur menjadi wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, dari hasil perundingan Linggarjati ini, banyak pihak yang akhirnya tidak setuju, sehingga berdampak pada mundurnya Sultan Syahrir dari jabatan Perdana Menteri pada Juli 1947. Setelah Sultan Syahrir mundur, kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia berikutnya dan berkuasa selama 2 periode. Saat menjabat, Kabinet Amir dihadapkan dengan agresi militer Belanda I yang terjadi pada Juli hingga Agustus 1947. Konflik ini turut terdengar juga sampai ke PBB. Nah, untuk menghindari konflik berkepanjangan akibat agresi militer Belanda yang pertama, PPB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau yang disingkat KTN yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia untuk menengahi konflik yang terjadi. Maka dari itu, pada Januari 1948 diadakan perjanjian Renville. Namun perjanjian Renville ditolak oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang diakui Belanda malah menjadi semakin sempit yang pada akhirnya Amir Syarifuddin memutuskan mundur dari jabatan Perdana Menteri. Kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta yang mulai bertugas pada tanggal 29 Januari 1948. Nah, pada masa Kabinet Hatta ini terjadi lagi agresi militer Belanda II yang mana Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali wilayah Indonesia pasca proklamasi. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua dengan cara menangkap sejumlah petinggi-petinggi Indonesia, di antaranya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian mereka diasingkan. Kabinet Hatta bertahan hingga terlaksananya konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Beberapa keputusan yang dihasilkan dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia secara de jure oleh Belanda dan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Nah, sistem parlementer bertahan hingga keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ada sedikit tambahan pada saat terjadinya kekosongan, Soekarno membentuk Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang biasa disingkat PDRI dengan menunjuk Syarifuddin Prawira Negara sebagai kepala pemerintahan sementara Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Pada masa darurat ini, Indonesia kembali mengadakan perundingan dengan Belanda yang dikenal sebagai Perundingan Rumproyen pada Mei 1949. Ketika kondisi sudah stabil, Syarifuddin kemudian mengembalikan pemerintahan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya yaitu Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949. Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun kekuasaan kabinet ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS beserta kabinetnya dibubarkan. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi.
Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan juga sangat tidak stabil. Karena pada masa awal ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa hebat. Nah, adapun faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini bisa kita lihat dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri, yang pertama adalah pemerintahan belum berjalan dengan baik sehingga kehidupan ekonomi belum dapat dimaksimalkan. Yang kedua yaitu karena adanya inflasi yang cukup tinggi mendorong terjadinya krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu kondisi keamanan yang tidak stabil dan yang keempat yaitu kekosongan kas negara akibat perang menyebabkan kondisi ekonomi yang kacau balau. Dilihat dari segi eksternal, yang menyebabkan kehidupan ekonomi Indonesia semakin sulit adalah adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah melakukan konferensi ekonomi pada tahun 1946 yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan. Hasil dari konferensi ini yaitu terbentuknya Bulog dan PPR. Selanjutnya, di tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional 1946 yang dipelopori oleh Menteri Keuangan Surahman. Kemudian kebijakan RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Kebijakan ini diinisiasi oleh Muhammad Hatta. Yang keempat yaitu membentuk Planning Board, Badan Perancang Ekonomi. Selanjutnya Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Nah, kebijakan ekonomi ini itu ditujukan untuk menggalang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi dalam negeri, yaitu dengan mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan demokrasi liberal. Yang pertama saya akan membahas mengenai keadaan politik Indonesia pada masa awal demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditandai adanya tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaiannya yang berlaku di Indonesia saat itu sudah multipartai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya adalah yang pertama yaitu Masyumi, yang kedua yaitu PNI, yang ketiga yaitu NI, dan yang terakhir yaitu PNI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu pemerintahan parlementer? Parlementer sendiri adalah badan legislatif atau yang sekarang kita kenal sebagai MPR, DPR, dan DPD. Selama masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet. Dari tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Nah, kita bahas satu persatu mengenai 7 kali pergantian kabinet tersebut. Yang pertama yaitu Kabinet Nasir. Masa jabatannya adalah pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Jatuhnya Kabinet Nasir ini disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP nomor 39 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Tapi di balik itu sebenarnya ada program kerja Kabinet Nasir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sugiman yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Pada masa Kabinet Sugiman banyak terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet ini dijatuhkan adalah karena penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 30 Maret 1952 sampai dengan 2 Juni 1953. Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi tugas tersebut tidak dapat terlaksana.
Mengapa demikian? Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai permasalahan antara lain yaitu krisis ekonomi, gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijojo I yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Ali I ini itu dihadapkan oleh beberapa permasalahan di dalam negeri. Antara lain yaitu adanya pemberontakan oleh DI, TII di Jawa Barat, kemudian pemberontakan Daud Berah di Aceh, dan pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kabinet ini memiliki sejumlah prestasi yang cukup dibanggakan, antara lain yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, kemudian yaitu membentuk panitia pemilihan umum, yang ketiga yaitu membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Jatuhnya Kabinet Ali I ini dikarenakan adanya masalah pergantian pemimpin TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Selanjutnya yaitu Kabinet Baharudin Harahap yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 yang didukung oleh Partai Masyumi. Program yang berhasil dilakukan atau prestasi yang dapat diukir Kabinet Baharudin yaitu penyelesaian masalah tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi kegagalan Kabinet Ali dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD. Yang kedua yaitu pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga yaitu terselenggaranya pemilu 1955 pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan pemilu 1955 menandai berakhirnya tugas kabinet ini. Pada tanggal 3 Maret 1957, Kabinet Baharudin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijojo II yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957 yang didukung oleh PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini adalah hasil dari pemilu 1955. Program pokok yang dilakukan kabinet ini yaitu yang pertama pembatalan KMB, yang kedua yaitu perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, yang ketiga yaitu pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Yang keempat yaitu dilaksanakannya keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, kabinet yang ketujuh yaitu Kabinet Karya atau Juanda yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Dibentuk pada saat negara dalam situasi memprihatinkan dan tidak berdasar atas dukungan dari parlemen, melainkan keahlian. Program pokok yang dilakukan kabinet ini yaitu yang pertama, membentuk Dewan Nasional, yang kedua yaitu normalisasi keadaan Republik, yang ketiga yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat yaitu memperjuangkan Irian Barat, dan yang kelima yaitu mempercepat proses pembangunan. Salah satu prestasi Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal. Kebijakan ekonominya diantara lain yaitu yang pertama Gunting Syafruddin, yang kedua yaitu Gerakan Banteng, yang ketiga yaitu Ekonomi Alibaba, yang keempat yaitu nasionalisasi perusahaan Belanda, dan yang kelima yaitu kebijakan finansial ekonomi. Baik, yang pertama yaitu penjelasan mengenai kebijakan Gunting Syafruddin. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami penumpukan utang luar negeri dan adanya kenaikan harga barang dan jasa atau yang biasa disebut inflasi.
Nah, dari keadaan ini, Syafruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan saat itu, kemudian mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin pada tanggal 10 Maret 1960. Mungkin teman-teman bertanya nih, tapi kenapa ada kata guntingnya ya? Nah, jadi gini, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memotong fisik dan nilai uang kertas di Yafas, Bank, dan Nica yang masih beredar pada masa itu. Nah, memotongnya menjadi dua bagian, dan yang dipotong adalah uang pecahan mulai dari 5 gulden ke atas. Nah, setelah dipotong menjadi dua, sebelah kirinya digunakan untuk alat pembayaran, sedangkan potongan sebelah kanannya ditukar sebagai surat obligasi negara. Tujuannya yaitu untuk menambah pemasukan negara. Selanjutnya yang kedua yaitu gerakan Banteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Banteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari 1,7 miliar pada 1951 menjadi 3 miliar pada 1952. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diperakasai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali, Ishak Cokro Hadi Surjo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu nasionalisasi Deyafas Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Deyafas Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Hewing sebagai Presiden Deyafas Bank dan mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden Deyafas Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Deyafas Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, Deyafas Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Baharudin Harahap, dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun hasil kesepakatannya yaitu yang pertama, hasil KMB dibubarkan, yang kedua yaitu hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga yaitu hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Namun hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak pada tanggal 13 Februari 1946. Kabinet Baharudin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB.